Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir dalam program Sinau Kapal Lengkap. Program ini atau channel ini channel gratis yang khusus membahas masalah yang terkait dengan dunia pelayaran, dunia perkapalan, dan bisnis pendukung daripada bisnis pelayaran dan bisnis perkapalan. Sebagai contoh, kali ini saya akan berbagi perihal janji saya sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan mengenai blockchain ya. Apakah teknologi blockchain ini sudah pernah dipakai oleh suatu pelayaran ya, pernah dipakai oleh suatu pelayaran tertentu di dunia ini ya. Apakah hanya sekedar suatu wacana ya. Ternyata teknologi blockchain untuk melakukan treatment terhadap pengiriman muatan itu sudah dilakukan dan boleh dibilang sukses, gemilang. Bahkan perusahaannya sekarang adalah cukup besar. Tadinya perusahaan itu kecil, akhirnya sekarang perusahaan itu cukup besar sekali. Dan ini cocok dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang sekarang ini sedang berlangsung. Nah, di Indonesia sudah fase pemberian vaksin dari dokter-dokter sampai ke sekarang pada kaum lansia, dan untuk kaum produktif bentar lagi akan dilakukan. Nah, kawan-kawan, blockchain untuk bisnis pelayaran atau bisnis pengiriman muatan ini sudah dilakukan. Ada satu proyek ya, itu namanya Smart Logistik atau kita sebut dengan Smart Log. Mungkin bisa dilihat di internet atau di situs-situs websitenya bahwa ada namanya software yaitu Smart Logistik ya. Itu di Smart Logistik itu diciptakan oleh suatu perusahaan IT ya. Perusahaan IT namanya kalau nggak salah di catatan saya itu Covolant Innovation. Covolant Innovation ini adalah perusahaan IT solution yang menciptakan Smart Logistik ya, atau disingkat dengan Smart Log. Kita bisa menggunakan teknologi itu juga menggunakan teknologi blockchain ya. Dan Covolant ini mengembangkan solusi IT yang berbasis Internet of Things ya, Internet of Things. Jadi barang-barang yang ditransportasikan, dikirim, itu dimasukkan di dalam menggunakan Internet of Things. Jadi misalnya saya beberapa saat yang lalu sempat bersama kawan saya dari Singapura, dari Singtel itu mengatakan bahwa di dompet saya ini saya pasang Internet of Things. Maka bila dompet saya ini dicuri orang, maka saya akan bisa melihat posisi dompet saya. Ya, itu Internet of Things. Anak saya sekolah kecil, di tasnya saya pasang Internet of Things. Maka anak saya ini misalnya dia jalan ke sana kemari, saya akan tahu posisi anak saya. Itu namanya Internet of Things. Lah, Covolant dengan Smart Logistik ini menciptakan teknologi blockchain dengan menggunakan Smart Lock. Dikasih kode namanya atau dikasih nama namanya Smart Lock. Yang Smart Lock ini
sangat mungkin boleh dibilang suatu software yang pertama kali yang dipakaikan untuk pengiriman muatan kapal ya, dipakaikan. Tadinya memang untuk kepentingan umum in general, tapi ke depan larinya ada namanya maritime smart lock gitu. Jadi ini blockchain ini sudah dipakai, bukan tidak dipakai, sudah dipakai. Dan aplikasi ini dirancang untuk perusahaan-perusahaan logistik. Nah, perusahaan logistik itu adalah perusahaan misalnya forwarding yang dia berkenalan dengan perusahaan shipping company. Dan forwarding banyak ya. Dan ini dipakai yang tadi saya katakan dari misalnya user ke shipping company ke forwarder, consignee sampai semuanya mereka menggunakan smart lock. Ini blockchain ya dari sisi logistik. Dan smart lock siap untuk dipakai dan banyak forwarder atau perusahaan-perusahaan logistik semua sudah menggunakan blockchain teknologi. Di dalam blockchain tersebut memungkinkan pelanggan itu lebih lancar mengakses, lebih cepat, kemudian tepat waktu dan lebih cepat dalam hal informasi, dan biayanya lebih rendah dengan menggunakan smart lock. Nah, mungkin kita bisa bertanya pada kawan-kawan forwarder ya. Forwarder sebagian besar sudah menggunakan smart lock, yaitu teknologi blockchain. Forwarder tersebut selain arus informasi yang menjadi lebih transparan dan lebih cepat, dengan menggunakan smart lock tadi, forwarder tadi akan happy, akan cepat, transparan ya, transparan. Ya tentunya smart lock ini membutuhkan mitra, masih berkembang ya. Programnya saya lihat softwarenya itu masih selalu update setiap tahun sekali ya. Ada contoh lagi yang terkait dengan blockchain, yaitu terkait dengan apa yang disebut dengan tahun 2018 kalau tidak salah catatan saya di sini ya, tahun 2018 itu tepatnya bulan Agustus ya, bulan Agustus 2018, artinya sudah sekitar 3 tahun yang lalu atau 1 tahun sebelum adanya COVID-19 di Wuhan ya, China ya, 2 Agustus 2018. Setahun kemudian baru ada COVID. Dan setahun kemudian tersebut di China baru ada manfaatnya yang namanya blockchain. Ya. Ada namanya platform digital, ya, platform digital namanya TradeLens, TRADELENS. Nah, pada saat itu diluncurkan namanya TradeLens ini, dan TradeLens ini dibikin atau di-create berdasarkan kolaborasi ya antara perusahaan pelayaran. Mungkin terkenal perusahaan pelayaran ini bukan perusahaan pelayaran abal-abal, itu namanya Masline, sangat besar, ribuan kapal dioperasikan oleh dia, dan bekerja sama dengan software application yaitu namanya IBM. Berkolaborasi dua ini ya, membuat satu teknologi blockchain yang dikenal dengan nama TradeLens. Alhamdulillah, syukur, Masline meskipun dengan kondisi COVID-19 bukan malah menurun, malah landai bahkan meningkat.
Mungkin bisa kita akses di dalam portofolio yang di, eh, disampaikan oleh Mas Lain. Blockchain, ya kalau toh pun menurun, ya menurunnya tidak drastis sampai lebih 12% atau 30%, tidak, paling menurun cuma 1 sampai paling paling banyak 4%. Trade menggunakan teknologi blockchain dalam platformnya meningkatkan kemampuan perusahaan pelayaran dalam mengoperasikan uh, logistik pengiriman muatan. Uh, dari proses pembuatannya saja itu IBM meminta data flow daripada cara Mas Line melakukan satu operation atau pengiriman barang, membutuhkan teknologi yang tinggi, pengetahuan dan sebagainya, sehingga mereka bergabung menjadi satu dan berbagai rantai pasokan dia gabungan, jadi diintegrasi sehingga memajukan satu perdagangan, proses pengiriman yang dilakukan Mas Line bukan secara nasional saja, tidak saja di negaranya, tetapi di seluruh dunia. Global trading dilakukan oleh Mas Line dengan menggunakan trade lines yang notabene menggunakan teknologi blockchain. Dan trade line ini dipromosikan kepada seluruh kawan-kawan kolega daripada Mas Line. Saya kurang tahu apakah masih digunakan oleh beberapa partnership-nya dari Mas Line, tapi yang jelas blockchain itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti bersama dengan mitra daripada perusahaan pelayaran. Sehingga inovasi industri yang dilakukan oleh IBM dan Mas Line ini sudah dipakai dan dinyatakan berhasil. Lalu apa tujuan daripada trade lane? Yaitu membuat semua pihak dalam rantai pasokan itu safe, aman dari gangguan, ya. Dan mereka selalu membuat kolaboratif, membuat masukan input yang bagus untuk perkembangan daripada trade line ke depan, ya, sehingga mereka bisa memanfaatkan apa itu yang disebut dengan prinsip-prinsip operasi daripada blockchain. Ini bukan sekedar satu wacana, tapi memang suatu teknologi yang bisa diaplikasikan di pelayaran. Makanya apakah blockchain ini bisa dipakai? Sudah dilakukan oleh Max Line dan partnership-nya. Mas Line dan partnership-nya. Itu tahun 2018. Agustus tahun 2018, ya. Pak, apa ada contoh lagi, Pak? Nah, saya kasih contoh lagi. Itu tepatnya kalau tidak salah mendekati Wuhan. Jadi COVID, yaitu pada Desember tahun 2019. Sebanyak 179 lembaga atau organisasi telah bergabung, ya. Ya. Organisasi tersebut pelayaran dan terkait misalnya forwarding, ya, atau user, ya, atau user itu ya produsen atau dan user itu telah bergabung dalam suatu platform. Dan informasi dari tanggal Desember tahun 2019 tadi itu ternyata tercatat sebanyak 2 juta transaksi
telah didaftarkan setiap hari. Bayangin 2 juta transaksi dilakukan setiap hari menggunakan teknologi blockchain. Nah, ini menandakan, saya kasih 2 contoh ini saja, masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Menandakan bahwa blockchain itu sudah dipakaikan di dalam bisnis pengiriman kargo muatan kapal. Blockchain sudah dibuat, tidak hanya sekedar wacana. Blockchain dibuat inovasi dari smart lock dan TradeLand membuat produk itu dan bisa dipakaikan. Sekarang sudah dipakai. Bahkan tahun 2019 bulan Desember sudah tergabung 175 organisasi atau lembaga dan sudah tercatat sebanyak 2 juta transaksi per harinya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya. Masih banyak lagi teknologi-teknologi. Nah, saya ambil contoh misalnya yang kita pakai ini, misalnya media sosial, ya, WhatsApp. Itu juga teknologi, bisa kita pakai sebagai sarana media transportasi pengiriman muatan menggunakan teknologi daripada sosial media. Pak, kami tidak menggunakan blockchain, tapi kami menggunakan sosial media. Boleh, itu termasuk salah satu digitalisasi dari pengiriman muatan kapal. Apalagi pada masa pandemi, hal ini sangat dibutuhkan. Demikian, sekali lagi, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.